Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan soleha? Alhamdulillah, kalian semuanya diberi kesehatan ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini lewat YouTube juga. Oke, untuk hari ini pembelajarannya adalah dari Ustazah Fitri, SPDP dengan materi seni tari tradisional. Semoga kalian semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, bisa menerima pembelajaran hari ini dengan hebat. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. SD, muda bu, berakhlak mulia dan berprestasi, anak solih dan soleha. Monggo kita dengarkan bersama dan kita belajar bersama ya tentang seni tari tradisional. Apa tak itu seni tradisional? Yaitu seni tari tradisional adalah tarian yang merupakan perwujudan budaya suatu daerah. Tari yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan secara turun-temurun atau diwariskan dengan generasi-generasi yang merupakan definisi dari tari tradisional. Mari kita lihat contoh-contoh dari tari tradisional itu apa saja ya. Oke, yang pertama adalah tari jaipong. Nah, ini tari jaipong bisa dilakukan secara sendiri atau mungkin berpasangan. Juga ada yang berkelompok juga bisa. Tari jaipong atau tari jaipongan berasal dari Sunda yang diiringi musik degung atau yang bernama ketuk tilu. Tari jaipong ini diciptakan oleh Gugum Gumbira. Tari jaipong yaitu merupakan perpaduan tari ketuk tilu dengan kesenian daerah pesisir. Gerakan tari ketuk tilu yang semula lemah gemulai dikreasi menjadi lincah dan riang. Tari jaipong daun pulus keser poong menjadi salah satu karya terbesar Gugum. Sekarang kita ke tari payung. Tari payung berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Diciptakan oleh Huria Adam. Tarian ini adalah tarian khas Minangkabau. Tarian ini pertama kali ditata dalam bentuk tari dengan teater. Oleh siapa? Oleh Muhammad Rashid Manggis pada tahun 1920. Tari payung ini adalah tarian Melayu Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman Belanda, tari payung ini termasuk dalam bagian pertunjukan tonel atau sandiwara. Pada zaman pemerintahan Belanda, tonel dibawakan dalam acara memperingati hari-hari besar kerajaan Belanda. Ya, ulang tahun sekolah atau wisuda. Tari payung ini dibawakan dengan secara berpasangan laki-laki perempuan atau bisa berpasangan laki-laki sama laki-laki dan perempuan pun sama perempuan. Sekarang ke tari legong dari Bali. Tari legong dalam khasana Bali termasuk ke dalam jenis tari klasik yang berkembang pada awal mulanya yaitu hanya di istana kerajaan yang diciptakan oleh Nyoman Suwersa. Tari legong ini memuat unsur atau tema tentang nilai keagamaan dan sejarah dalam budaya Bali. Gerakannya dalam tarian ini merupakan wujud dari ungkapan rasa syukur
Dan terima kasih rakyat Bali terhadap nenek moyang yang memberikan keberkahan melimpah untuk keturunannya. Nah, tari legong ini dulu hanya bisa, diperagakan di dalam istana saja, yang dinikmati hanya oleh keluarga bangsawan di lingkungan tempat tinggal mereka, yaitu apa? Dalam istana. Mhm. Jaran kepang atau jatilan atau kuda lumping. Ini pun tari ini bisa dipadukan dengan, tari reog yang secara utuh. Oke, tari ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Diciptakan oleh Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Kertabumi, Raja Majapahit. Tarian ini merupakan bagian dari satu kesatuan kelompok utuh reog. Reog Ponorogo. Jaran kepang atau jatilan digambarkan sebagai pasukan atau prajurit yang gagah berani yang telah menunggang kuda. Nah, untuk tarian ini tidak pernah terpisah dari pertunjukan tarian reog Ponorogo. Oke, sudah banyak yang kita bahas tadi ya untuk tari-tari tradisional. Sekarang kita beralih ke tari lilin. Tari lilin yang berasal dari Sumatera. Coba lihat di sini tari lilin, satu anak membawa 3 lilin dengan lihainya, dengan gerakan gemulainya dia untuk memperagakan tari lilin yang ditempatkan di piring dan lilin itu tidak akan pernah bisa terjatuh ya, karena itu mempunyai trik sendiri. Itu menggambarkan suasana kelompok gadis desa yang tengah membantu temannya mencari cincin tunangan yang hilang. Sejarah dan asal-usulnya tari lilin yaitu dari Sumatera itu yaitu berdasarkan pada cerita rakyat yang menceritakan seorang gadis yang telah ditinggalkan oleh tunangan pergi mencari harta. Selama ditinggalkan tunangannya, gadis tersebut telah kehilangan cincinnya pertunangan. Gadis tersebut lalu dibantu sama teman-temannya untuk mencari cincin itu dan itu pun tercipta dengan adanya tari yang indah dan gemulai yang berasal dari Sumatera Barat. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk membahas keseluruhan dan kita sudah belajar bersama kan ya dengan adanya tradisional tadi, tari payung, tari lilin, tari jatilan atau dengan tari jaran kepang. Nah, itu sudah kita bahas bersama. Semoga dengan kita belajar hari ini anak-anak bisa menerima dengan mantap dan dengan hebat. Anak-anak bisa hafal dan anak-anak bisa mengerti. Yang penting itu adalah mengerti dan bisa dimanfaatkan. Oke, anak-anakku sekalian, anak Sali dan Zaleha, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.